Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelanjutan video sebelumnya. Saya menjelaskan tentang isi Al-Quran, tentang hoknya Al-Quran yang perlu dikoreksi, yang perlu diluruskan. Ya saya berulang kali mengatakan bahwa Al-Quran itu yang menulis itu manusia biasa seperti kita, bukan malaikat. Ya karena yang menulis manusia. Jadi karena Al-Quran yang menulis manusia, senajan walaupun manusia itu ulama sekalipun ulama itu pasti mengalami kekeliruan, itu bukan hal yang mustahil. Lain-lain dengan para nabi, para rasul itu nggak mempunyai kesalahan, itu wajib benarnya kalau para nabi, para rasul. Kalau ulama itu jelas ada kecenderungan melakukan kekeliruan atau kesalahan di dalam menulis ataupun di dalam mengatakan, dalam berkata. Makanya karena ulama itu cenderung ada kekeliruan di dalam hatinya Rasul itu mengatakan bahwa Al-Quran itu dalam tafsir itu ada batasan-batasan. Tidak boleh melewati batasan-batasan itu. Karena kalau melewati batasan-batasan itu, nanti kita akan mengartikan ayat Al-Quran bisa menjadi terjerumus, bisa menjadi kesalahan, bisa termasuk, bisa menjadi apa itu tergolong dari sabda Rasul man fasarul Qur'ana bi ra'yihi faliyatabawa maq'adahu minan nar. Bisa sampai ke situ. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, nanti dia akan mendapatkan neraka. Kan begitu. Nah ini saya tadi katakan bahwa manusia itu bisa juga bersalah, bisa juga keliru. Nah di sini kekeliruan di dalam menulis pada abad keempat sampai sekarang belum ada yang mengoreksi kesalahan itu, kekeliruan itu. Di sini ditemukan dalam surat An-Nisa itu ada. Silakan buka surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat ke-78. Itu ada ayat yang ke-78. Fama liha ula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa. Sebelumnya kullum min indillah fama liha ula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa. Katakanlah, kata Allah kepada baginda Rasul, kullum min indillah, semua dari Allah. Ini dalam bahasa Indonesianya. Kalau bahasa pesantrennya, kul dawa sira Muhammad, kata Allah. Kulun utawi segala kabeh, kulun utawi sedoyo kabeh sedoyo niku min indillah saking ngarsane Gusti Allah. Niki bahasa pesantren. Kemudian fama lihaula li fama mungka utawi apa lihaula kaum kadue iki kaum layak kaduna iku ora padha paham si kaum mau ora pada cenderung cenderung ya bahuna memahami hadisan iki hadis itu maksudnya Quran. Rasul itu suruh bertanya oleh Allah kepada kaum, kenapa sih orang Quraisy ini bahasanya bahasa Arab, orang Quraisy Al-Quran bahasa Arab. Ini Al-Quran bahasanya juga bahasa Arab. Sudah saya katakan, saya utarakan dengan bahasa Arab, kata Rasul. Tapi tetap saja mereka nggak mau memahami Al-Quran ini. Ya nggak mau memahami, nggak mau memikirkan, nggak mau meresapi. Padahal Al-Quran itu sudah disumpah oleh Allah itu.
Walakot yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Itu perlu dipahami itu. Walakot yasarna, sungguh sangat, kan akot itu banyak kan sangat pasti, kata Allah, sudah saya mudahkan Al-Quran itu untuk dibaca. Itu kata Allah begitu, untuk dibaca. Fahami mudakir lah, karena sudah dimudahkan untuk dibaca, itu orang-orang yang mau membaca itu sudah bisa mengambil artinya, mengambil maknanya, mengambil kepahamannya apa belum? Itu maksudnya fahami mudakir itu. Lah kita dituntut, kita semua sebagai warga, sebagai umat baginda Rasul, dituntut untuk memahami Al-Quran supaya kita terselamatkan dari segala macam godaan-godaan, dari segala macam dosa dan seterusnya. Diwajibkan, istilahnya diwajibkan. Karena sudah dimudahkan cara memahami Al-Quran. Cuma saja Al-Quran itu tadi saya katakan ada batasan-batasan dalam mengartikan. Itu begitu. Nah ini kekeliruannya dalam surat An-Nisa ayat ke 78 itu fama liha ulail qaumi, maknya itu digandeng dengan lam, itu keliru. Mestinya maknya dipisah kemudian dikasih alif ke atas, kemudian lamnya digandeng dengan haulai. Akhirnya fama madep berhenti liha ulail qaumi yafqahun. Itu cara bacanya begitu. Kalau cara baca yang ada di dalam Quran sekarang itu enggak begitu, karena nengkot di situ mak dengan lam itu digandeng. Itu kelirunya begitu. Sebelumnya saya katakan sudah mengutarakan bahwa mak yang di dalam surat An-Nisa ayat ke-78 ini adalah maknya ma istifham, lamnya lam lil milki. Lil milki maksudnya lihaulai, milik dari haulai, kata-kata haulai. Karena ma itu milik dari kalimat haulai, maka ma harus digandeng dengan haulai. Itu begitu. Jadi kekeliruan ini sudah bertahun-tahun baru dideteksi sekarang. Ya alhamdulillah, sekarang saya mendapat rahmat dari Allah, mendapat ilmu dari Allah, akhirnya bisa menemukan kalimat-kalimat ini. Prosesnya juga panjang untuk menemukan hal seperti ini. Sebelumnya juga saya meragukan, ini kira-kira bagaimana, mau diterima apa enggak oleh semua kalangan, kan gitu. Tapi kalau enggak diterima ya silakan, ya diterima ya silakan. Wah, buktinya begitu, buktinya yang tertulis sekarang keliru, ya kita koreksi, harus kita diperbaiki. Bukan berarti Al-Quran, kalau begitu ada petan berarti Al-Quran nggak suci dong kalau begitu. Ya tetap saja suci, yang tidak suci hanya tulisannya, yang belum benar. Kalau Al-Quran yang ada di Lauh Mahfuz itu jelas suci. La yamassuhu illal mutahharun, itu kan begitu dalam apa itu surat Al-Waqiah kalau nggak keliru itu. Tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang yang sudah disucikan. Sebagian pendapat yang disucikan adalah orang-orang yang sudah beriman. Sebagian pendapat yang disucikan berarti orang-orang yang sudah berwudu, kan begitu. Nah, kata-kata la yamassuhu, hunya itu kembalinya Al-Quran. Kalau hunya itu kembalinya kepada Lauh Mahfuz, itu enggak perlu kata-kata la yamassuhu. Yang kalau apa itu tadi hunya kembalinya kepada
Jadi karena ada kata-kata la yamassuhu, berarti hunya itu kembali kepada Al-Quran yang kita lihat ini. Hunya kepada Al-Quran yang kita baca ini. Itu pendapat dari orang yang mengatakan bahwa memegang Al-Quran harus berwudu. Itu begitu. Karena hunya itu kembalinya tidak mungkin lah. Kata-kata hu kembalinya ke Allah Mahfud itu nggak mungkin. Ya jelas la yamassuhu itu hunya kembali kepada Al-Quran yang kita baca. Makanya pendapat para ulama kebanyakan itu mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak boleh dipegang kecuali oleh orang-orang yang sudah berwudu, orang-orang yang sudah suci. Sudah nanti kelanjutannya akan berikutnya ke episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.